Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 MIPA 3 yang beranggotakan Aisyah Arifatul Alya, Dava Jodik Bagaskara, Muhammad Nabil, Novianti Komariah, dan Satria Fajar Pramudia Agatha Dirga. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Toleransi. Toleransi dalam bahasa Arab disebut tasamuh yang artinya bermurah hati, yaitu bermurah hati dalam pergaulan. Kata lain dari tasamuh ialah tasahul, yang artinya bermudah-mudahan. Toleransi mengajarkan hendaknya kita mempunyai sifat lapang dada, berjiwa besar, luas pemahaman, dan tidak memaksakan kehendak sendiri, memberikan kesempatan kepada orang lain berpendapat sekalipun berbeda dengan pendapat kita. Semua itu adalah dalam rangka menciptakan kehidupan yang rukun, hidup beragama, dan masyarakat. Pada Quran Surat Yunus ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan kepada Rasul-Nya bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan tidak pernah zolim. Bahkan dia memberi kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang diterima. Hadis mengenai toleransi. Yang pertama adalah hadis Al-Hanifiyah As-Sam'ah. Telah menceritakan kepada kami Abdillah, telah menciptakan kepada saya Abi, telah menceritakan kepada saya Yazid. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Daud bin Al-Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Anas. Ia berkata, ditanyakannya kepada Rasulullah, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hambal, Imam At-Tabarani. Yang kedua adalah hadis dari sahabat dan tentangga baik di sisi Allah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudara-saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangga-tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kerukunan. Ajaran Islam mengungkapkan hidup damai, rukun, dan toleran. Kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Oleh sebab itu, kerukunan antar umat beragama tidak mungkin bisa lahir dari sikap fanatisme buta, serta sikap tidak peduli atas hak-hak keberagaman dan perasaan orang lain. Namun, dalam hal ini tidak juga bisa diartikan bahwa kerukunan hidup di antara umat memberi ruang sebagai campur tangan unsur-unsur tertentu dari agama berbeda, karena dapat melahirkan yang namanya sinkretisme, dan karena hal tersebut juga akan merusak nilai agama itu sendiri. Hadis-hadis mengenai kerukunan. Yang pertama, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang hamba beriman hingga dia menyintai untuk tetangganya, atau beliau berkata kepada saudaranya sebagaimana dia menyintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim nomor 65. Selanjutnya, yang kedua, sebaik-baik teman di sisi Allah ialah yang paling baik terhadap temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Hadis riwayat Ahmad nomor 6278. Dalam keterangan yang lain tentang kerukunan, Rasulullah SAW menggambarkan dalam sabdanya bagaimana seorang muslim yang bersaudara dan menjunjung tinggi kerukunan dalam masyarakat bertingkah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dahu wa shabbaka asabi'ah. Artinya, Abu Musa meriwayatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum mukmin adalah bersaudara satu sama lain, ibarat suatu bangunan satu bagian memperkuat bagian lainnya. Dan beliau menyelipkan jari-jari di satu tangan dengan tangan yang lainnya agar kedua tangannya bergabung. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan perilaku yang mencerminkan kerukunan itu, yang pertama menjaga kebersamaan dan tali silaturahmi dengan berbagai aktivitas, yaitu menjaga tali silaturahmi akan mencerminkan persaudaraan yang kokoh tanpa ada saling bercerai. Yang kedua, bersikap rendah hati terhadap sesama. Sikap rendah hati
akan melahirkan hubungan persaudaraan yang kokoh dan kuat, sehingga kerukunan pun akan semakin terpelihara. Yang ketiga, menjaga keperasaan orang lain agar tidak tersakiti dengan apa yang kita ucapkan dan lakukan. Seorang muslim yang baik adalah yang mampu menjaga lisan dan perbuatannya untuk tidak menyakiti perasaan orang-orang yang ada di sekelilingnya atau di sekitarnya. Yang keempat, memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Dengan sikap memaafkan orang lain, maka perselisihan dan permusuhan pun semakin berkurang. Maka kerukunan hidup pun akan tercipta. Menghindari diri dari tindakan kekerasan. Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran, penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain, yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu di tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan. Tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah kekerasan juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Permusuhan berasal dari rasa benci yang dimiliki setiap manusia. Sebagaimana cinta, benci pun berasal dari nafsu yang harus bertumpu di atas pondasi akal. Permusuhan di antara manusia terkadang karena kedengkian pada hal-hal duniawi seperti pada kasus Habil dan Habil, ataupun pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya. Terkadang pula permusuhan dikarenakan dasar ideologi dan keyakinan. Dalil mengenai menghindari diri dari tindak kekerasan. Islam melarang perilaku kekerasan terhadap siapapun. Allah SWT berfirman yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Macam-macam perilaku kekerasan. 1. Berdasarkan bentuknya. Kekerasan yang berasal dari bentuknya digolongkan menjadi 3, yaitu kekerasan fisik, yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang. Contoh, penganiayaan, pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Kedua, kekerasan psikologis, yaitu kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa, sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contohnya, kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan. Yang ketiga, kekerasan struktural, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem, hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, kekerasan ini sulit untuk dikenali. Kekerasan struktural yang terjadi menimbulkan ketimpangan-ketimpangan pada sumber daya, pendidikan, pendapatan, kepandaian, keadilan, serta wewenang untuk mengambil keputusan. Situasi ini dapat mempengaruhi fisik dan jiwa seseorang. Misalnya, terjangkitnya penyakit kulit di suatu daerah akibat limbah pabrik di sekitarnya. Yang kedua, berdasarkan pelakunya. Kekerasan yang berdasarkan pelakunya dapat digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu kekerasan individu dan kolektif. Kekerasan individual adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu kepada suatu atau lebih individu. Contohnya, pencurian, pemukulan, penganiayaan, dan sebagainya. Kekerasan kolektif adalah kekerasan yang dilakukan oleh banyak individu atau massa. Contohnya, tawuran pelajar, tawuran antar mahasiswa, bentrokan antar desa. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bisa berguna bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.